Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Pikaris Aji Santoso Mitalimpa. Pada saat ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita rendahkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Bapa, berkat anugerah-Mu yang begitu luar biasa yang boleh nyata di dalam kehidupan kami. Sehingga kami Pak sampai pada saat ini masih dipercayakan napas kehidupan dan merasakan sukacita yang luar biasa. Ya Bapa, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Urapi kami, mampukan kami, berikan kami roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi pekerti, agar kami boleh memahami dan melakukan dari kebenaran firman-Mu seturut daripada kehendak-Mu. Urapi juga ya Bapa hamba-Mu yang pada saat ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, sehingga apapun yang hamba sampaikan boleh seturut daripada kehendak-Mu. Mampukan hamba-Mu, sebab hamba-Mu juga tidak mampu dengan mengandalkan kuat gagah perkasa hamba sendiri, melainkan hamba dimampukan oleh pertolongan dan pengasihan-Mu saja. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami, bukan kehendak kami manusia yang fana ini yang jadi. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur dan berserah. Amin. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24. Di sini saya akan membacakan hanya pada ayat yang ke-17 saja. Di bawah perikop manusia baru. Demikian bunyi dari firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-24. Di sini Paulus memberikan perbandingan yang mencolok antara kehidupan orang di dalam Kristus dengan orang yang di luar Kristus. Orang yang berada di luar Kristus adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka hidup terpisah dari Sang Pencipta dan menyerahkan diri kepada kecemaran hawa nafsu untuk memperoleh kenikmatan semu. Itu bisa kita lihat pada ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-19. Sedangkan orang yang berada di dalam Kristus adalah orang yang mengenal Kristus. Mereka adalah orang yang hidupnya telah ditebus dari dosa dan menjadi anak-anak Allah. Itu juga bisa kita lihat pada ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Hidup mereka menuju kepada kehidupan kekal bersama dengan Allah. Nah, apa maksud Paulus membuat dan memaparkan perbandingan ini? Maksudnya adalah agar jemaat di Efesus melakukan tanggung jawabnya hidup sebagai orang kudus di dalam Kristus Yesus itu sendiri. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, ada pertanyaan bagi kita, ialah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Berapa lama Anda menjadi orang Kristen? Nah, ada yang menjawab, saya sudah menjadi Kristen sudah begitu amat lama. Bahkan sejak lahir saya sudah menjadi Kristen. Namun Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, tidaklah cukup sekedar menjadi Kristen atau membanggakan diri hanya karena kita berlabel Kristen. Jika kita tidak disertai perubahan hidup yang benar-benar nyata di dalam Yesus. Yang dikehendaki Tuhan adalah orang Kristen yang telah meninggalkan kehidupan lamanya dan menjadi manusia yang baru. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Siapa
yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Sebagai manusia baru, harus menerima Yesus dan mengenakan tabiat daripada pimpinan Roh Kudus itu sendiri. Namun tidak dipungkiri bahwa pada saat ini begitu banyak orang-orang Kristen yang masih bertabiat dengan manusia lamanya. Buktinya kita sering masih melihat bahwa masih ada amarah, masih ada iri dengki, masih ada perselisihan, masih ada hawa nafsu, ada penyembahan berhala, masih ada roh pemecah, masih ada roh kedengkian, masih ada kemabukan, perjudian, pesta pora, dan sebagainya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk bertumbuh menjadi manusia baru, langkah yang harus kita lakukan adalah meninggalkan manusia lama kita dan hidup di dalam manusia yang baru, yang dipimpin oleh Roh Kudus itu sendiri. Jelas kita ketahui bahwa dosa adalah faktor penghalang yang utama untuk kita tetap hidup di dalam Tuhan, untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan itu. Maka daripada itu, jangan pernah menyimpan dosa-dosa masa lalu yang terus menghantui dan menghambat pertumbuhan rohani kita. Seperti yang dikatakan dari Yohanes, 1 Yohanes pasal yang ke-1 ayat yang ke-9, yang demikian bunyinya, "Aku berseru darah Kristus bekerja menyucikan dosa-dosa kita. Sebab jika kita percaya dosa kita, maka Ia akan setia dan adil. Maka Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang dibawa oleh dosa." Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, dari firman kebenaran ini boleh menguatkan, boleh mengingatkan kita agar kita senantiasa boleh menyediakan banyak waktu kita untuk belajar firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Agar kita boleh mengenal pribadinya dengan lebih dekat, lebih mendalam. Dan kita boleh senantiasa selalu meneladani apapun yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan kita. Ini juga kita berarti mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan tidak lagi menuruti keinginan daripada diri kita sendiri. Tidak lagi kita menuruti kedagingan kita sendiri. Jika kita tetap memakai manusia yang lama, maka sia-sialah kekristenan kita pada saat ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, begitu benar adanya seperti yang dikatakan bahwa hari kemarin adalah masa lalu, hari ini adalah anugerah, dan hari esok adalah misteri. Namun saya yakin dan percaya jika kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus, bahwa hari kemarin adalah hari pengalaman yang boleh kita tinggalkan dan kita pelajari untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan hari ini sebagai anugerah yang begitu luar biasa dan terindah, karena kita sudah mau hidup di dalam kebenaran Yesus Kristus, dan kita sebagai pribadi yang sudah ditebus. Maka daripada itu, biarkanlah hari esok kita sebagai orang-orang yang menerima anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, boleh kita bersukacita di dalamnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Yesus Kristus, tinggalkanlah perbuatan yang lama yang tidak dikehendaki Tuhan, manusia yang lama kita, ketidaksetiaan kita, segala dosa dan kesalahan kita biar kita tinggalkan.
Biarkan itu boleh jadi pelajaran kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Sebagai orang-orang yang menerima Yesus sebagai manusia yang baru, mari kita boleh tetap setia dan taat kepadanya. Memohon tuntunan daripada Roh Kudus menyucikan hidup kita, agar kita senantiasa boleh seturut dan sekehendaknya. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita rendahkan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Yesus Kristus, Allah kami yang agung, Allah kami yang mulia, penuh kasih, penuh damai, penuh sukacita. Terima kasih Bapa, karena sampai pada saat ini Engkau memampukan kami, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan bersama-sama boleh menguatkan pribadi kami, boleh mengokohkan iman dan pengharapan kami. Yang dimana dari kebenaran firman-Mu ini juga boleh mengingatkan dan mengajarkan kami, agar kami meninggalkan kehidupan kami manusia yang lama kami, dan menjalani kehidupan kami sebagai manusia yang baru, yang telah menerima keselamatan, yang menerima penebusan daripada Engkau. Maka daripada itu ya Bapa, kokohkan setiap langkah kami, kokohkan setiap harapan, kokohkan setiap iman kami, agar kami boleh tetap setia dan taat kepada Engkau, dan melakukan dari kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh diberkati, dan kami juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami. Terlebih juga kami boleh menjadi garam dan terang daripada-Mu di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, pada saat ini juga kami ingin berdoa kepada jemaat-Mu, yaitu terkhususnya kami juga ingin berdoa kepada gereja Kopiah Muhatara. Kiranya Kau memberkati, mengurapi, menjamah, sehingga sukacita yang luar biasa boleh kami rasakan dan terima di dalam Engkau. Sehingga hari lepas hari kami juga boleh bersukacita, boleh merasakan damai sejahtera yang sejati yang hanya datang daripada-Mu. Urapi kami hari lepas hari kami, urapi kami dengan penuh sukacita-Mu, sehingga kami boleh menjalankan kehidupan kami dengan semangat, dengan penuh rasa yang menggebu-gebu di dalam kebenaran. Pada saat ini juga ya Bapak, kami ingin berdoa bila mana kami pada waktu yang lalu sampai saat ini juga masih boleh dihantui oleh virus corona. Kiranya Tuhan jaga kami, lawat kami, lindungi kami, jauhkan kami dari segala virus dan penyakit, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang luar biasa dalam pertolongan dan penjagaan daripada Tuhan. Bila mana juga kami telah memasuki era new normal, kiranya dalam era new normal ini kami boleh menjalani hari lepas hari kami dengan penuh pengharapan, dengan penuh semangat yang luar biasa yang menggebu-gebu, dan penuh ketaatan, sehingga kami boleh bersukacita, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera daripada Yesus itu saja. Pimpin kami, tuntuni kami, urapi kami ya Bapa, sehingga kami dalam kehidupan kami senantiasa mengagungkan Engkau, memuji dan memuliakan nama Engkau dengan penuh hormat. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sekarang dan sampai selama-lamanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.